Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa bersua kembali dalam bincang santai yang membahas tentang Islam, di mana mungkin langsung aja Ustaz nih untuk Iya. mempersingkat waktu. Iya. Bagaimana sih konsep Rahman dan Rohimnya Allah itu, dan berkaitan dengan ridho Allah, untuk kita sebagai umat Islam itu gimana sih Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama kita sudah biasa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat Allah dari Asmaul Husna. Ar-Rahman itu sama Ar-Rahim sebenarnya artinya sama, rahmat Allah. Bedanya apa? Bedanya Ar-Rahman itu rahmat Allah di dunia untuk semuanya, tidak dipilih-pilih. Orang baik, orang buruk, penjahat, orang bertakwa, orang beriman, tidak beriman, diberi semua. Dari mana tahu? Dari Allah. Di Al-Quran disebutkan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Jadi rahmatku itu melingkupi segala sesuatu, bahkan bukan hanya manusia. Jadi misalnya binatang-binatang juga disiapkan makanannya. Panda, kenapa kok suka bambu gitu kan? Itu kan tidak mudah gitu. Kambing suka rumput, sudah dikasih kambing sendiri-sendiri dan disiapkan barang makanannya. Luar biasa rahmatnya kepada hewan-hewan gitu. Yang burung bisa terbang, diberi sayap dan seterusnya gitu. Manusia itu bukan hanya hewan, manusia itu juga diberi. Mau orang bertakwa seperti Nabi Sulaiman dijadikan penguasa, Abu Bakar Siddiq diberi kekuasaan, Nabi Muhammad diberi kekuasaan memimpin negara gitu. Tapi seperti Fir'aun itu juga diberi kekuasaan gitu. Jadi Fir'aun juga menjadi kepala negara dan banyak juga sekarang gitu kan gitu. Jadi Allah jelas di dalam Al-Quran mengatakan tu'til mulka man tasya, diberikanlah kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Bukan orang yang beriman, enggak gitu. Bukan begitu, tapi ini man tasya. Dan faktanya jelas. Orang beriman ada yang diberi kekuasaan, orang kafir juga diberi kekuasaan. Bahkan nanti di akhir zaman Dajjal itu diberi kekuasaan itu orang kafir itu gitu. Jadi kekuasaan bukan dari setan tidak punya apa-apa gitu. Allah yang menciptakan babi dan kemudian Allah mengharamkannya. Allah juga yang menciptakan sapi, kemudian Allah menghalalkannya, manusia disuruh pilih. Itulah ujian manusia itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu. Dan manusia diuji. Wa hadainahun najdain. Aku tunjukkan kepada dua jalan gitu. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap diri itu menggadaikan dengan perbuatannya. Orang kafir menggadaikan dirinya dengan neraka, orang beriman menggadaikan dengan surga. Dia sudah tahu, harus tahu. Karena Al-Quran itu berlaku. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'asa rasulah. Itu. Dan aku tidak akan menyiksa kecuali sampai diutus Rasul. Rasul sudah diutus, artinya Al-Quran ini berlaku. Orang peduli 114 surat berlaku. Orang tidak peduli 114 surat berlaku. Orang mungkin sekarang bisa petetang-peteteng gitu, dikira malaikat bisa dikibulin gitu. Gitu. Begitu nanti nyawa sudah nyampe tenggorokan, dia tahu tempatnya di mana nanti gitu. Ketika semua kekuasaannya sudah semua menutupi hatinya, terbuka, mereka tahu tempatnya gitu. Jadi itulah bedanya. Ujian Allah ini adalah ridho Allah gitu. Jadi Allah menurunkan Islam itu sebagai ujian karena Islam yang diridhoinya. Dari mana tahu? Al-Quran. Wa raditu lakumul Islam madina.
Gitu. Jadi aku rela gitu terhadap Islam sebagai agama. Itu pentingnya kenapa kita perjuangkan supaya perbuatan kita, pikiran kita Islami. Karena kita mengejar ridho Allah. Kalau rahmat Allah diberikan kepada semuanya. Penjahat pun diberi sama Allah. Orang kafir pun diberi, semua diberi. Bahkan bukan manusia juga diberi. Jadi itu rahmat Allah Ar-Rahman. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Tapi ridho Allah wa raditu lakumul Islam madina. Itu ujiannya. Lalu Ar-Rahim. Ar-Rahim itu hanya rahmat Allah di akhirat. Karena Allah sudah menyiapkan itu. Misalnya surat Al-Bayyinah. Orang-orang kafir itu fi nari jahannam khalidina fiha. Kafir masuk neraka. Itu. Orang beriman ulaika hum khairul bariyah masuk surga. Itu. Khalidina fiha abada. Gitu. Jadi rahmat Allah di akhirat itu hanya untuk orang beriman. Gitu. Orang yang tidak beriman, orang kafir menentang kepada Allah, memberontak kepada Allah, maksudnya masuk neraka. Kau bisa tahu? Itu. Inna wa la yukhliful mi'ad. Hari kiamat belum datang loh ini, gitu. Gitu. Kau bisa tahu karena Allah yang mengatakan Inna wa la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mengingkari janjinya. Jadi pasti itu. Bagaimana kalau orang mengatakan orang masuk surga itu bukan karena amalnya? Gitu. Tentu saja itu amal soleh manusia itu tidak bisa dikonversi untuk membeli surga. Bahkan untuk membeli dunia, rahmat Allah dunia aja tidak akan cukup. Coba ini antum hitung-hitung itu oksigen saja di dunia ini disiapkan sama Allah. Kalau harus beli berapa harus bayar? Gitu. Gaji sebulan 4 miliar aja nggak akan cukup untuk beli oksigen tok, gitu. Belum air. Gitu. Air itu hitungannya NASA, gitu. Kalau di Mars tidak ada air, dibawa dari bumi 1 meter kubik itu butuh 10 miliar. Kalau dibalik yang ada air di Mars, bumi nggak ada, orang butuh mendatangkan dari sana 1 meter kubik 10 miliar. Satu air Pak. Kita habis berapa meter kubik mandi itu seumur kita ini, gitu. Jadi ya tentu saja benar bahwa orang masuk surga adalah rahmat Allah, bukan karena amal soleh dia, tentu benar. Tapi jangan disalahgunakan ini untuk mengatakan bahwa semua orang bisa masuk surga walaupun dia orang tidak beriman. Karena surga itu rahmat Allah. Itu. Tapi rahmat Allah ini tidak diberikan kepada orang selain orang beriman untuk surga. Itulah makna Ar-Rahim. Gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini harus dipahami dengan benar. Orang tidak bisa hanya pragmatis dunia saja. Ruang lingkup dunia, semua akan dibawa ke akhirat. Dunia ini bukan main-main. Gitu. Gitu. Tapi dunia ini serius. Kalau permainan kan ya menang kalah selesai kan, bola misalnya menang kalah dapat hadiah selesai, nggak ada pertanggungjawaban berikutnya. Gitu. Tapi ini dunia ini serius. Semua perbuatan manusia ini mengandung akidah dan syariat. Semua akan dibawa ke akhirat. Tidak ada yang lepas. Gitu. Jadi jangan bicara syariat hanya sama ritual saja. Tidak. Itu. Semua perbuatan manusia itu memiliki ranah akidah, syariat, teknis dan sarana. Gitu. Teknis dan sarana kita milik semua, milik manusia semua. Gitu. Tidak perlu ada islamisasi ilmu pengetahuan, islamisasi teknologi, itu milik semua, bukan milik akidah tertentu. Gitu. Itu ide yang salah gitu. Karena itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah sudah memberi contoh. Ar-Rahman itu untuk semuanya. Wasi'at kulla syai' wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan
Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, kita harus pahami bahwa Allah Maha memberi rahmat kepada semuanya di dunia, tetapi rahmat Allah hanya berlaku untuk beriman, orang beriman di akhirat, yaitu dengan surga, dan yang tidak mereka akan masukkan neraka. Itu closing statement. Baik, dengan pemahaman kita yang menyeluruh tentang makna Bismillahirrahmanirrahim ini, Ustaz, ya, insya Allah memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya kita diberi rahmat oleh Allah di dunia, dan itu diberikan rahmatnya Allah itu diberikan di dunia kepada seluruh manusia, jin, dan seluruh alam dunia ini. Dan sedangkan ar-rahimnya Allah diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman saja di akhirat. Insya Allah gitu ya, Ustaz? Iya, betul sekali. Ya, mungkin itu pembicaraan kita pada malam hari ini. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.